Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Astuti. Saya berasal dari Universitas Sulawesi Barat, Prodi Hubungan Internasional. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan monarki yang ada di wilayah Timur Tengah. Nah, teman-teman sekalian, sedikit saya akan jelaskan mengenai wilayah Timur Tengah sebelum saya masuk pada negara-negara yang ada di wilayah tersebut. Timur Tengah merupakan wilayah peninggalan kolonialisme, memiliki sistem politik yang sangat unik. Setelah kepemimpinan mandat Inggris, Prancis, dan Rusia berakhir pada abad ke-19, bagian-bagian negara yang ada di wilayah tersebut diwariskan kepada keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan negara mandat. Alasannya agar mempermudah bagi negara mandat dalam menjalin hubungan diplomatik di kemudian hari untuk berbagai kepentingan. Akan tetapi, pemberian kekuasaan kepada keluarga tertentu di wilayah ini telah menyebabkan berkembangnya negara yang bersifat otokratik di bawah Partai Sosialis Arab Ba'ath. Kemudian, pemerintahan hanya dipegang oleh sebagian kecil anggota keluarga atau yang memiliki afiliasi dengan Partai Ba'ath. Sistem etnik dan keluarga yang terdapat di Timur Tengah ini menyebabkan kekuasaan politik dikuasai oleh keluarga tertentu saja, sehingga tatanan politik yang ada di Timur Tengah cenderung bersifat monarki dan dikuasai oleh satu kelompok keluarga turun-temurun seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat, dan Kesultanan Yaman. Selanjutnya yaitu negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan monarki. Yang pertama, Saudi Arabia. Arab Saudi secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi atau Kingdom of Saudi Arabia, yang dikenal dengan sistem monarki absolut di kawasan Timur Tengah. Kerajaan Arab Saudi berasal dari dinasti Saud yang telah ada sejak abad ke-18 di daerah Najd yang terletak di bagian tengah semenanjung Arab. Dinasti Saud didirikan oleh tokoh yang bernama Amir Muhammad bin Sa'ad. Kerajaan Arab Saudi dikuasai oleh keluarga Al-Saud yang berpijak pada ideologi mazhab Wahabi yang kemudian menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan pengembangan pengaruh pemerintahan keluarga Al-Sa'ad di semenanjung Jazirah Arab. Arab Saudi mengadopsi sistem pemerintahan monarki absolut dengan raja sebagai kepala pemerintahan dan negara. Selanjutnya, yang kedua yaitu Qatar. Qatar adalah negara yang termasuk di kawasan Timur Tengah. Negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut selain Arab Saudi. Di Qatar sendiri, keluarga kerajaan yang berkuasa adalah keluarga At-Thani. Setelah sebelumnya di bawah kedaulatan Britania Raya. Qatar melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1971. Setelah deklarasi kemerdekaan tersebut, Qatar terus berkembang menjadi negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Keunikan lainnya dari Qatar adalah gelar kepala pemerintahan, yang dimana kepala pemerintahan di Qatar sekaligus pembuat kebijakan mutlak yang disebut sebagai emir. Dalam menjalankan tugasnya, emir dibantu oleh beberapa badan legislatif lainnya, yaitu Council of Ministers, Advisory Council, dan lembaga peradilan. Sistem pengadilan di Qatar memiliki dua jenis peradilan, pengadilan menurut syariat Islam dan pengadilan menurut sipil.
Qatar juga termasuk negara Islam yang masih menganut ajaran syariat Islam. Pengadilan yang menangani kasus peradilan Islam adalah Kementerian Awaqaf. Sedangkan pengadilan yang menangani kasus sipil ialah Kementerian Kehakiman. Teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan monarki yang ada di wilayah Timur Tengah.